Yoiki FC menjamu tamunya dari Surabaya, Bapak Haji Harofik, sekaligus pemilik Orkes Melayu Eldas dari Kota Krian, Akbar Fangil. Yoiki FC berhadapan dengan Gude FC. Di pertandingan yang kedua, Yoiki FC menempati posisi di sebelah barat, sedangkan Gude FC yang di pertandingan yang kedua ini memakai jersey berwarna putih. Kick off babak yang kedua sudah dilakukan, umpan nampaknya membangun serangan Yoiki yang dicari masuknya di sana, tapi nampaknya bola dalam kekuasaan Yul, penjaga gawang dari Gude ini membangun serangan Arju di sisi sebelah kanan, langsung jauh ke depan yang dicari masuknya di sana. Firman saudara-saudara melesat di sana, masih Firman dibimbing oleh Reza, kreatif dilakukan, dibuang saja nampaknya penyelamatan oleh Reza, tentu saja menghasilkan tendangan penjuru di sisi sebelah kiri pertahanan dari arah Yoiki. Tendangan penjuru, siapakah yang akan melakukan tendangan penjuru ini? Sudah meletakkan segulik udara pemain-pemain dari Gudai, bersiap-siap berdiri besar kawan yang dikelola oleh Fatih. Sudah dilepaskan di sana, tidak teman yang menjemput saudara penonton, dibuang saja oleh Faiz ataukah Arhan ini saudara-saudara. Gerak dilakukan, masih meliu-liu datang membantu kali ini. Al-Fatih dorong lagi ke belakang, langsung jauh ke tengah, melebar, tidak mampu dijangkau nampaknya oleh Arham. Tentu saja lemparkan ke dalam saja dihasilkan arah dari Gode, lempar ke dalam sudah dilepaskan. Arju menguasai sepenuhnya sekelip udara. Nando Firman yang dicari, Nando lagi dorong ke belakang, melebar kali ini salah pengertian nampaknya saudara-saudara. Bola itu saudara Raja ke belakang, ada Soma, Raja lagi yang dicari, masih meliu-liu di sana. Umpan terobosan dilakukan, tapi masih ada Arhan, utak-atik dia bekerja sama dengan rival, tembakan ke gawang. Sayang saudara-saudara, rival tembakannya masih jauh di atas mister gawang yang dikawal kata oleh Yul dari Gude FC. Ada Nanda bekerja sama dengan Nanda kali ini. Nada dan Nanda pemain-pemain dari Gude berbahaya. Jadi kita menangkap gawang, hampir saja saudara penonton. Tendangan keras yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Yoiki FC, tim yang dilatih oleh John Randy dan dimanajeri oleh Bangkit ini, mampu melepaskan tembakan, tapi sayang berhasil menyentuh badan dari arah Gude, tentunya menghasilkan tendangan penjuru. Ancang-ancang dia sudah dilepaskan di sana, kandungan dilakukan, tapi nampaknya masih mengarah kepada dalam pelukan penjaga wong Yul. Timbang-timbang sejenak Yul, dorong depan dijemput di sana oleh Nando. Masuknya kali ini datang membantu saudara penonton. Ada Arju, lepas ada Gunawan, masih Gunawan ke belakang pada Soma, masih Soma, tarik lagi ke belakang. Reza yang dituju, langsung akan ke depan di sana. Arhan yang dicari, Arhan 1-2 sentuhan diperagakan. Arhan umpan terobosan dilakukan, coba dikejar di sana oleh rival saudara. Utak-atik sejenak, kembalikan lagi pada Arhan, masih Arhan, umpan tarik dilakukan, tidak teman yang menyosong, tapi masih kalah dari Yoiki ini. Gak digunakan Nando yang dicari, ataukah Gunawan, tapi nampaknya tembakan yang dilakukan oleh percobaan tendangan jarak jauh yang dilakukan oleh Gunawan masih menyamping di sebelah kanan gawang dari Yul, penjaga gawang dari Gude FC, meletakkan sekelip udara. Nampaknya Yul
Tendangan gawang ini mundur beberapa langkah, mencoba mencari rekan yang berdiri bebas. Gude FC Zul sudah dilepaskan jauh ke depan di sana. Tidak teman yang menjemput. Bola dikuasai oleh Soma. Soma ke tengah. Kali ini arah dari Yoiki. Masih Yoiki. Utak adik dia. Nanda yang dicari, bekerja sama dengan Reza, melebar. Arhan yang dicari tapi tidak bisa dijangkau oleh Arhan dan menghasilkan lemparan ke dalam untuk area dari Gude FC. Lemparan ke dalam Nando. Apa yang terjadi? Harus dianulir nampaknya, lemparan yang kurang sempurna dilakukan oleh arah dari Gude. Kali ini diambil area oleh Yoiki. Arhan nampaknya akan melakukan lemparan ke dalam ini, ancang-ancang. Arhan sudah dilepaskan, ada rival umpan yang dilakukan rival atau tendangan yang dilakukan oleh pemain dari Yoiki tidak bisa dijangkau oleh salah satu pemain dari Yoiki tentu. Berbahaya saudara penonton, mencoba membangun serangan Arju yang dicari di sana adalah Teguh, mencoba mendekati kotak penalti. Utak adik dia berhasil dijinakkan nampaknya oleh barisan pertanda dari Yoiki, tapi bola dibiarkan saja meninggalkan pertandingan. Firman lemparan ke dalam, ancang-ancang dia mencoba mencari rekan yang berdiri bebas. Yang dicari di sana adalah Harikin. Lepas saudara di kaki arah dari Yoiki. Harikin masih Harikin ke tengah, dijemput dengan Man di sana oleh Teguh. Masih bermain-main dengan sekulit bundar Teguh. Masih Teguh dipegang oleh Arhan. Dorong terbang ranking yang dicari. Umpan tadi dilakukan tapi nampaknya bola dibiarkan saja meninggalkan arena pertandingan dan dibiarkan saja memberikan lapangan. Tentu saja lemparan tendangan gawang saja. Tendangan gawang sudah penonton. Mencoba mengurung pertahanan dari Harare Gude. Yoiki FC sudah penonton, tapi berhasil dijinakkan nampaknya. Pergerakan dari rival atau Irul ini tentu saja menghasilkan tendangan penjuru untuk arah dari Yoiki. Tendangan penjuru, siapakah yang akan melakukan tendangan penjuru di sisi sebelah kanan pertahanan dari Harare Gude? Nampak di sana Reza saudara-saudara yang akan melakukan tendangan penjuru ini. Rekan-rekannya sudah bersiap-siap. Berdiri bangis kawan yang dikelola oleh Yul. Ancang-ancang sudah dilepaskan di sana. Ceter. Datang lagi kali ini Gunawan. Apa yang terjadi? Pelanggaran terhadap pendahulu yang dikelola oleh rival saudara-saudara atau Rifai ini tentu tidak dibenarkan dan tendangan bebas saja dihasilkan untuk arah Gude. Masih di arah pertahanan dari arah Gude FC. Tendangan bebas ini jauh ke depan di sana, dipotong saja nampaknya saudara-saudara. Bola tapi masih jatuh di kaki arah Gude FC melalui kaki Nando ke belakang, cocor ke depan. Bola lemah dalam kekuasaan arah dari Yoiki melalui kaki Reza. Sayang tidak bisa dijangkau oleh Rifai dan bola dibiarkan saja kelunuk meninggalkan pertandingan dan tendangan gawang. Tendangan gawang lagi-lagi Will sendiri nampaknya yang akan melakukan tendangan gawang ini. Ancang-ancang dia, siapakah yang kali tujuh sudah dilepaskan jauh tinggi tendangan bola, tidak teman yang menjemput, tapi bola masih jatuh di kaki arah dari Gude. Kontrol yang kurang sempurna, kuasa penyelesaian oleh Raja, melebar ada Faiz Arhan. Faiz Arhan masih meliuk-liuk. Faiz masih Arhan melebar, yang dicari di sana adalah Irul. Umpan ke depan maksudnya Rifai yang dicari. Apa yang terjadi? Terlalu tinggi nampaknya mengangkat kaki Rifai ini tentu saja tidak dibenarkan dan menghasilkan tendangan bebas saja. Tendangan bebas Gude FC sebelah penonton. Ancang-ancang dia mencoba mencari rekan, sudah dilepaskan, tidak teman yang menjemput. Bola dikuasai oleh Reza ke depan, kontrol kuda nampaknya terjadi di sana. Ada Rifai sendirian mencoba melewati beberapa pemain. Kaproan terjadi,
angkat jauh ke depan sana, coba dikejar di sana oleh Teguh saudara-saudara, tanpa jauh gawang sudah keluar dari sarangnya Iwan Kurniawan saudara-saudara. Datang lagi tempuran melalui kaki Gunawan. Pendek saja yang dicari adalah Irul. Masih Irul dibayang oleh Nada. Irul kembalikan lagi pada Gunawan. Umpan tarik dilakukan, dua yang terjadi di sana. Berbahaya saudara penonton, tapi nampaknya masih bisa diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Harare, dari Gude FC ini. Serangan balik coba dilakukan Harare dari Gude. Besakir yang melewati di sana beberapa pemain, tapi nampaknya berhasil dicocor ke lapangan oleh Soma. Bentuk penyelamatan dan lemparan ke dalam Harare dari Gude FC. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Ada Nando jauh ke depan, tidak teman yang berdiri, dan Iwan Kurniawan nampaknya pemain yang pernah Reza salah pengertian, Jeker maksudnya salah pengertian nampaknya lagi. Kali ini Harare Gude FC saudara-saudara melalui kaki Nando bekerja sama dengan Teguh. Nando atau Nanda melebar di sisi sebelah kiri pertanda dari Yoiki saudara penonton. Baik umpan dan dilakukan, tapi nampaknya membentur badan dari Arhanov Faiz dan menghasilkan lemparan ke dalam. Harare dari Gude FC mencoba mencari rekan, dijemput dengan manisan oleh Pain. Masih meliu-liu di sana, dicuri saja dari belakang. Serangan balik coba dilakukan Harare dari Yoiki FC ini saudara-saudara, angkat jauh ke depan yang dicari masih di sana, tapi masih bola jatuh di kaki Alfabe. Gratis kedudukan harus Soma, umpan jauh melebar coba dikejar Gunawan saudara-saudara. Kali ini Gunawan dibayang-bayang oleh Nanda, dan nampaknya bola terlebih dahulu berhasil dibuang oleh Nanda dan menghasilkan tendangan penjuru untuk arah dari Yoiki. Gunawan yang akan melakukan tendangan penjuru ini di sisi sebelah kiri pertahanan dari arah Gude. Ancang-ancang sudah dilepaskan, tadi tak dilakukan, tapi nampaknya sambil terbang mandor saudara-saudara. Kali ini mandor Teguh, nampaknya tandukannya masih jauh dari harapan dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Gude FC diambil sendiri oleh Yul. Nampaknya penjaga gawang dari Gude FC ini sudah dilepaskan. Tidak teman yang menjemput, bola dikuasai sepenuhnya di sana oleh Arhan. Back pass ke belakang kepada Iwan Kurniawan, maksudnya ada Reza. Soma kali ini ke tengah, Reza lagi lepaskan umpan jauh ke depan. Faiz yang dicari Dokter, tapi bola lebih dekat dengan Arju. Apa yang terjadi? Bola tepat dalam pelukan penjaga gawang Jul, jauh ke depan Jul. Asal pengertian kali ini saudara penonton, ada Teguh masuk ke dalam Teguh. Mencoba tendangan jarak jauh yang dilakukan oleh Teguh dengan setengah cocor, tapi bola masih belum memberi bidang sasaran dan hanya tendangan gawang saja. Iwan Kurniawan, Gunawan yang dicari saudara penonton, bola lepas dicakar oleh Gude FC melalui kaki Nando ataukah pemain Nada. Nampaknya Nada ke tengah datang menjemput si kulit udara. Kali ini saudara penonton, Arikin ada Teguh tembakan ke gawang, hampir saja saudara-saudara. Tendangan mencoba peruntungan nampaknya dengan melakukan shooting di luar kotak penalti, tapi sayang tembakan dari Teguh ini masih tipis di atas gawang yang dikawal ketat oleh Iwan Kurniawan. Tendangan gawang sudah dilepaskan. Ada Raja kali ini dijemput di sana oleh Reza. Masih Reza mencoba mencari rekan yang berdiri bebas. Reza long pass jauh, Arhan yang dicari, tapi nampaknya Arhan tidak mampu mengantisipasi datangnya si kulit udara dan bola liar meninggalkan pertandingan. Lemparan ke dalam Gude FC. Gude FC melalui kaki Nanda, nampaknya ancang-ancang dia mencoba mencari rekan, dorong ke depan, dipotong saja nampaknya oleh Rifai. Ada Arhan datang membantu.
Ada Soma kali ini masih menguasai skill pedang Soma, langsung jauh ke depan di sana nampaknya, tapi nampaknya Yul sudah mengantisipasi katanya skill pedang tentu aman-aman sementara. Gawang dari GDFC Yul sudah dilepaskan, angkat jauh tinggi katanya bola yang dicari di sana adalah Nando bekerja sama dengan Tagu mencoba menguasai skill pedang tapi bola lebih dekat dengan Arhan dan bola dibiarkan saja meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam, dijemput dengan manis dengan Al-Fatih masih Al-Fatih mencoba mencari rekan yang berdiri bebas. Al-Fatih tenang dia, masih Al-Fatih ke belakang kepada Raja Gunawan. Kali ini kembalikan lagi pada Raja atau Soma. Salah pengertian bola jatuh di kaki arah Budi. Pendek saja pada Nando. Pelanggaran dilakukan oleh salah satu pemain dari Yoiki terhadap Nando, dan tentunya tendangan bebas sudah dilepaskan di sana. Teguh dibuang saja penyelamatan, dan lagi-lagi lemparan ke dalam untuk arah dari Gude FC. Lemparan ke dalam sudah dilepaskan, Nando yang dicari. Perebutan bola terjadi, dorongan terjadi nampaknya akan menghasilkan tendangan bebas di luar kotak penalti. Kita tunggu saja siapakah yang akan melakukan tendangan bebas ini, saudara-saudara. Rekan-rekannya sudah bersiap berdiri di depan Mister Gawang yang dikawal ketat oleh Iwan Kurniawan. Ancang-ancang arah dari Gude FC, tendangan bebas bakar hidup sudah dibentuk, menunggu apa nampaknya. Ancang-ancang sudah dilakukan di sana, berbahaya tapi nampaknya kurang akurat umpan atau tendangan bebas yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Gude FC ini jatuh di luar arena pertandingan. Tentunya tendangan gawang saja. Iwan Kurniawan yang dituju di sana adalah Arhan Faiz. Pendek saja ada Nando, Rifai, Nando lagi yang dicari, masih Nando. Gerati pun dilakukan mencoba mencari rekan yang berdiri bebas, dorong ke belakang. Ada Al-Fatih, Soma datang membantu, melebar pada Gunawan, saudara-saudara. Masih Gunawan, umpan berbahaya di sana, masuk ke penalti. Lepas saudara penonton kali ini kamu kawan. Kita tunggu saja saudara penonton apa yang terjadi keputusan dari Bapak Rofik ini, karena salah satu pemain dari Yoiki dijatuhkan tipis di luar arena arena atau penalti. Tentu saja satu keuntungan melalui tendangan bebas diperoleh arah dari Yoiki. Kita tunggu saja siapakah yang akan melakukan tendangan bebas ini, saudara penonton. Jarak yang cukup ideal untuk melakukan tembakan. Di sana nampaknya pemain nomor punggung 17 yaitu Reza yang akan melakukan tendangan bebas. Reza ataukah Raja yang akan melakukan tendangan bebas? Pakar hidup sudah dibentuk, Raja ancang-ancang sudah dilepaskan di sana. Saja penonton, nampaknya tendangan dilakukan oleh Reza beberapa inci di sebelah kiri gawang yang dikawal ketat oleh Yul. Tidak merubah keadaan nampaknya, saudara-saudara. Pertandingan di babak yang kedua atau pertandingan yang kedua ini masih kacamata. Tembakan gawang sudah dilepaskan melalui kaki Reza, masih Reza, umpan dilakukan pendek saja, tapi dicuri saja dari belakang oleh Nanda. Masih Nanda, utak-atik melebar, ada Faiz, tembakan ke mulut gawang berbahaya di sana. Sayang saudara-saudara, nampaknya tidak ada umpan yang berarti terhadap salah satu bomber dari yaitu ceker, saudara-saudara. Tentu saja hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Datang lagi gelombang serangan yang dibangun arah dari YGFC. Lepas kali ini utak atik sejenak, ada Arju sendirian. Salah pengertian dengan Teguh nampaknya, saudara-saudara. Bola dikuasai sepenuhnya, dorong ke depan
ada Reza, pendek saja, Gunawan yang dicari, melebar kali ini ada Jeker, masih Jeker mencoba menceker, Jeker, Gunawan lagi yang dicari, masih Jeker tembakan ke mulut namun berbahaya. Sayang saudara-saudara masih bisa ditepis oleh penjaga gawang Yul. Tendangan yang cukup menawan dilakukan oleh Gunawan ini tentu saja sia-sia saudara-saudara. Datang lagi arah dari Yoiki melalui kaki, nampaknya Gunawan menghentikan lagi skill pudar Gunawan. Pendek saja Rifai yang dicari, lepas kali ini ada Jeker, umpan yang tanggung saudara-saudara, umpan yang hadir dilakukan oleh salah satu pemain dari Yoiki ini. Serangan coba bangun melalui kaki Arju, masih Arju mencoba mencari rekan di sana. Teguh yang dicari, Teguh mencoba melewati beberapa pemain tapi sayang Soma terlebih dahulu melakukan pelanggaran terhadap Teguh. Tentu saja tendangan bebas dihasilkan untuk arah dari Gude. Kita tunggu saja siapakah yang akan melakukan tendangan bebas ini. Apakah hidup sudah mulai dibentuk arah dari Yoiki. Teguh nampaknya bomber dari Gude FC ini yang akan melakukan tendangan bebas. Iwan Kurniawan sudah berdiri di bawah Mister Gawang. Ancang-ancang Teguh mundur beberapa langkah sambil komatkan baca mantra. Teguh sudah dilepaskan, masih membentur Teguh lagi dilakukan di sana tapi aku nampaknya masih jauh dari harapan saudara-saudara. Tembakan yang dilakukan oleh Teguh ini menyampingnya jauh di sebelah kiri gawang yang dikawal ketat oleh Iwan Kurniawan. Lepas Gude FC melalui Caking Nando tidak berpengaruh satu pelanggaran sudah penonton kali ini. Masih arah dari Yoiki. Gunawan menguasai sikul pudar. Gunawan mencoba mencari rekan. Ada Jeker di sana. Jeker masih Jeker mendekati kotak penalti. Apa nampaknya atau Yuan nampaknya saudara-saudara salah satu pemain dari Gude, karena memang bobot dari pemain satu ini cukup berbobot. Tentu saja pelanggaran dihasilkan. Tendangan bebas sudah dilakukan, dicuri saja dari belakang nampaknya oleh Reza. Lagi-lagi pelanggaran dihasilkan. Kali ini untuk arah dari Yoiki. Tendangan bebas saja. Rifai nampaknya yang akan melakukan tendangan bebas ini, menata si kulit budak dengan manis. Apakah hidup sudah mulai dibentuk? Tentu saja masih menunggu aba-aba dari Bapak Haji Abdul Rafiq selaku pemimpin jalannya pertandingan pada malam hari ini. Rifai sambil komat kami baca mantra. Rifai ancang-ancang sudah dilakukan, masih membantu. Rifai lagi tembakan ke gawang. Sayang saudara-saudara, nampaknya tendangan gempung yang dilakukan oleh Rifai ini masih jauh di atas Mister Gawang yang dikawal oleh Yul. Tendangan gawang Yul sendiri nampaknya diambil alih oleh Nada. Ancang-ancang Nada, siapakah yang akan dituju? Sudah dilepaskan ke tengah, dijemput dengan manis di sana. Perebutan bola terjadi. Nampaknya tidak merupakan suatu pelanggaran. Pendek saja Gunawan kali ini yang dituju. Gunawan, ada Rifai. Pendek saja, berbahaya di sana. Reza berbahaya tapi masih bisa menyentuh kali ini Gunawan. Saudara-saudara, Gunawan masih meliu-liu. Gunawan, pendek saja Nanda, masih Nanda mendekati kotak final. Dan lagi-lagi pelanggaran saudara-saudara kali ini dilakukan oleh Arikin saudara-saudara terhadap Nanda. Tentu saja lagi-lagi tendangan bebas diperoleh arah dari Yoiki. Kita tunggu saja siapakah yang akan melakukan tendangan bebas ini. Pemain nomor punggung 2 nampaknya Irul, bomber dari Yoiki. Irul, pemain yang cukup berbobot ini. Ancang-ancang pasar hidup sudah dibentuk dengan rapat. Irul, ancang-ancang Irul masih nampaknya membentur kepala salah satu pemain dari Gude. Dan nampaknya salah satu pemain dari Gude sedikit mengalami gangguan, dan kita harapkan salah satu pemain dari Gude ini bisa
bangkit yang tidak mengalami kendala yang serius, dan kita harapkan salah satu pemain dari Gude ini bisa bangkit, tidak mengalami gangguan yang berarti, dan bisa melanjutkan sisa pertandingan yang kedua ini, saudara-saudara. Dan alhamdulillah tidak mengalami kendala yang serius, nampaknya bisa melanjutkan pertandingan yang kedua ini. Serangan paling cepat dilakukan di sana, cepat dikejar dan Arju, saudara-saudara. Arju kalau perebutan nampaknya dengan Soma, tarik ke belakang arah Gude, masih Gude FC, utang adik dia, pendek saja kali ini. Teguh yang dicari, mencoba melewati beberapa pemain. Teguh, masih Teguh, lemparan ke dalam saja dihasilkan, dan kali ini untuk arah dari Yoiki FC, lemparan ke dalam. Dan saudara-saudara, bertepatan dengan itu, Bapak Haji Abdul Rafiq sudah menutupinya pertandingan, berakhirlah pertandingan yang kedua ini dengan kedudukan sementara. Kedudukan di babak yang kedua sama kuat Gajah Mata